Setelah 7 tahun kerja kantoran, baru-baru ini gue akhirnya memutuskan resign untuk menjadi seorang entrepreneur. Di video ini gue akan jelasin tentang kenapa gue membuat keputusan itu, apa yang akan gue lakukan setelahnya, dan juga tips in case suatu hari lo juga consider untuk transisi dari pekerja kantoran menjadi entrepreneur. Yuk kita mulai aja. Pertama nih, kenapa gue membuat keputusan ini? So, kurang lebih 3 tahun yang lalu gue reflect terhadap apa sih sebenarnya yang pengen gue capai ketika gue berumur 45 tahun. Reflection gue nggak terbatas terhadap role, jabatan, atau organisasi apa, tapi lebih ke situasi apa sih di hidup gue yang gue inginkan. Dari refleksi itu muncul 3 hal. Yang pertama adalah gue pengen spend majority of my time melakukan hal-hal yang memang gue excited about. Boleh domainnya, boleh kerjaannya, atau orang-orang di sekitar gue. Yang kedua adalah time flexibility. Gue pengen punya kebebasan secara waktu, sehingga gue bisa punya waktu buat me time, waktu sama keluarga, atau orang-orang yang terdekat. Dan yang ketiga adalah impact. Gue pengen berada di posisi di mana gue bisa memberikan dampak yang meaningful terhadap orang-orang di sekitar gue. Setelah paham prioritas gue melakukan refleksi selama 6 bulan sekali untuk menanyakan kira-kira apa yang perlu gue lakukan supaya gue lebih dekat dengan visi hidup gue itu. Akhirnya 2 tahun yang lalu, gue memutuskan untuk memulai sebuah side hustle. Side hustle gue ini punya 3 komponen. Komponen yang pertama adalah content creation, yang kedua adalah course, yang ketiga adalah corporate training. Secara content creation, seperti yang lo udah lihat juga, gue bikin konten tentang karir, personal development, dan productivity di berbagai platform. Ada di YouTube, ada di Instagram, Spotify, dan juga Twitter. Yang kedua adalah course. Gue bikin course yang pre-recorded dan ada di platform gue yang namanya followyourflow.id. Di situ ada course tentang gimana caranya menghadapi quarter life crisis, jadi lo bisa cek juga di sana. Selain itu, gue juga berkolaborasi dengan kreator-kreator lain untuk bikin course. Kayak misalnya gue kolaborasi sama Alexander Ruby untuk bikin course yang namanya New Network, dan juga sama Jonathan N untuk bikin course yang namanya Boost Your Career. Komponen ketiga adalah corporate training, di mana gue memberikan training kepada pegawai-pegawai di korporasi supaya mereka bisa meningkatkan skill-nya. Training yang udah gue kasih selama ini revolve around project management, well-being, dan juga communication. Dari melakukan hal itu selama 2 tahun terakhir, gue jadi dapat beberapa hal. Yang pertama adalah gue jadi mendapat insight kira-kira mana nih yang paling berprospek secara finansial dan gimana potensinya untuk kedepannya. Yang kedua, gue juga jadi belajar skill baru, di mana dengan suka bikin konten, otomatis gue perlu meningkatkan kemampuan gue untuk menulis, untuk berbicara, dan juga untuk merancang course. Dan yang ketiga, gue juga punya kesempatan untuk growing my network di luar network yang gue udah dapetin di pekerjaan kantoran gue. Nah, dari itu semua, akhirnya gue memutuskan untuk gimana nih kalau untuk setidaknya 2 tahun ke depan, gue akan fokus untuk mengembangkan side hustle gue ini, sehingga mereka nggak lagi menjadi side hustle, tapi juga beneran bisa menjadi full-time commitment. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sekarang adalah waktu yang tepat? Ada 3 hal yang bikin gue yakin untuk membuat keputusan ini sekarang. Pertama, secara finansial, gue merasa gue udah siap, karena untungnya beberapa tahun terakhir gue udah cukup menabung sehingga gue memiliki dana darurat yang cukup, dan juga proyeksi gue untuk 2 tahun ke depan gue tidak memiliki tanggungan. Yang kedua adalah gue punya working experience yang cukup. Jadi kalau nanti nih usaha gue tidak berhasil, gue cukup pede gue bisa balik lagi dan mencari pekerjaan kantoran untuk melanjutkan hidup gue ke depan. Yang ketiga adalah secara mental. Di titik ini, gue ngerasa gue udah bisa manage stress lebih baik, manage ego dengan lebih baik, dan juga bisa dealing dengan keadaan-keadaan yang lebih ambiguous dibandingin waktu-waktu sebelumnya. Terakhir, mungkin gue bisa share beberapa tips in case lo adalah pegawai kantoran yang juga kepikiran untuk usaha sendiri. Yang pertama adalah perjelas dulu nih sebenarnya tujuan lo apa sih ketika lo pengen menjadi seorang entrepreneur. Karena menjadi seorang entrepreneur itu banyak banget loh variasinya.
Apakah lo pengen menjadi seorang entrepreneur yang membutuhkan funding untuk menjalankan bisnis lo? Atau lo misalnya justru entrepreneur yang sifatnya lebih jualan produk-produk yang jadi seperti bisnis yang konvensional? Atau mungkin lo pengen jadi entrepreneur yang seperti gue yang sifatnya adalah lebih kreatif. Nah, jadi perjelas dulu nih tujuan lo apa sehingga lo bisa memilih kurang lebih format seperti apa yang cocok. Bisa jadi juga setelah lo clarify, ternyata jawabannya bukan menjadi entrepreneur, tapi jadi pekerja kantoran. Dan sah-sah aja kok kalau memang itu yang lo pinginnya. Tips yang kedua adalah think big tapi act small. Oke, lo udah clear kurang lebih kayak lo pengen jadi entrepreneur yang seperti apa. Yang paling penting adalah memulai aja terlebih dahulu. Seringkali kita merasa kita perlu siap baik secara kemampuan, secara finansial, secara peralatan untuk kita memulai hal baru. Padahal lo selalu bisa mulai kecil-kecilan terlebih dahulu dan lo bisa upgrade along the line. Gue udah pernah membahas topik ini secara dalam di salah satu video gue yang judulnya Lean Career. Nanti lo bisa cek aja supaya itu bisa jadi inspirasi lo kalau lo saat ini pengen memulai sesuatu tapi masih ragu. Dan yang ketiga, dan menurut gue paling penting adalah prepare your financials. Jadi sebelum gue punya niatan pengen menjadi seorang entrepreneur, gue lumayan ceroboh dalam memanage keuangan. Karena gue mikir, ya udahlah, toh tiap bulan gue akan dapat gaji aja. Setelah gue punya niatan untuk menjadi seorang entrepreneur, gue mulai nih memperhatikan finansial gue secara lebih serius. Jadi yang gue lakukan tahun lalu adalah, gue bikin kurang lebih proyeksi, gue butuh uang berapa sih sampai gue tuh pensiun. Setelah itu, gue ngebandingin dengan berapa banyak sih pengeluaran gue saat ini. Dari situ gue keluar angka tentang kurang lebih berapa nih pemasukan yang gue butuhkan supaya gue bisa memenuhi target finansial gue. Nah, setelah mengetahui angka-angka tersebut, gue jadi jauh lebih nyaman dan berada di posisi di mana gue tidak memiliki ketakutan yang berlebih. Karena salah satu ketakutan utama ketika kita mau transisi dari karyawan menjadi entrepreneur adalah karena kita akan kehilangan si gaji yang datang secara reguler. Nah, jadi untuk menangkal itu kita perlu siap juga bahwa biarpun misalnya let's say bulan depan belum tentu ada klien atau belum tentu ada pemasukan, kita akan baik-baik aja. So that's it for now. Kalau lo punya pertanyaan dan lo juga lagi considering untuk transisi dari karyawan menjadi entrepreneur, feel free to reach out to me ya. See you next time.